Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu dari dua film Tokyo Revengers yang terbaru. Yang pertama ada Destiny, yang kedua ada Decisive Battle. Nah, kali ini gue bakal bahas duluan yang Decisive Battle, karena nanti juga nyambung sama yang Destiny. Dan video ini bakal terlalu fokus ke judul ketiga live action Tokyo Revengers. Berasal dari kata decide, yang merujuk pada penentuan nasib besar Mikey serta Hina yang bakal diselamatkan oleh Takemichi ke depannya. Jangan salah sangka, gue gak bakal bahas-bahas alur cerita, karena gue sarankan kalian nonton langsung aja. Jadi gue dapat link nonton belok dari temen gue. Makasih buat Alif. Ya walaupun tanpa translate dan kualitasnya belum stabil, tapi gue sedikit nangkep kok ceritanya. Peningkatan kualitas film dan acting. Dibandingkan film pertamanya, film kedua dan ketiga ini ternyata cukup menyembuhkan nama seri live action Tokyo Revengers menurut gue. Dan gue prediksi orang-orang Indonesia pun pasti gemar nonton film Tokyo Revengers Decisive Battle. Tentang kualitas visual, audio, musik, scoring, gak usah ditanya lagi deh Tokrev. Tapi kali ini ada bumbu spesial, yaitu acting yang bener-bener bagus banget dari para aktornya. Gue suka banget acting Kazutora yang diperankan oleh Nijiro, Hanma oleh Hiroya, Chifuyu oleh Mahiro, dan Baji oleh Kento Nagayama. Gue akuin acting mereka di sini bener-bener menyampaikan apa yang karakter peranan mereka rasakan. Emosi di sini bener-bener jadi mainan utamanya, khususnya di Decisive Battle ya. Pemilihan tempat-tempatnya juga enak banget buat dilihat, eye pleasing. Settingnya memang kerasa banget kayak tahun 2000-an, yang emang Tokyo Revengers berlatar di tahun segitu. Scoring musiknya bener-bener fit sama tema filmnya, yaitu berandal tahun 2000-an awal, dimana musik rock cukup jaya, dan gua rasa Hak and Low patut belajar nih, dan nonton Tokyo Revengers Decisive Battle. Dan gua salut banget sama Ryo Yoshizawa yang memerankan Mikey. Acting terbaik gua rasa sekarang dipegang oleh Mikey, yang dimana di film pertamanya menurut gua Mikey kayak pembawaan karakternya jelek. Jadi di film pertamanya itu berasa garing banget, tapi di film kedua dan ketiganya ini gua baru sadar kayaknya yang salah bukan Bang Oryo, karena gua bener-bener baru ngerasain emosi banget dari seorang Mikey yang dibawain Ryo Yoshizawa. Dan menurut gua juga ini jenius banget sih Bang Oryo, dimana di manga gua nggak terlalu punya emosi mendalam waktu ngebaca arc Bloody Halloween. Tapi pas nonton film ini gue tuh beneran tersentuh gitu sama apa yang dirasain oleh Mikey secara clear atau jelas lah. Dari kakaknya dipulangkan ke Rahmatullah oleh Kazutora dan hianatin sampai bikin geng khusus buat ngabisin Mikey, terus dihianatin sahabatnya yang gak bilang-bilang jadi mata-mata, dan ternyata baru tahu waktu Baji itu udah mau dicabut rohnya dan tumbangnya karena ditusuk sama Kazutora, dan sampai dia harakiri. Pembawaan kali ini bener-bener jenius. Gue sampai merinding dan jauh di atas ekspektasi gue, yang udah nganggep pasti jelek. Gue gak nonton. Karakter Hanma nyolotnya juga dibawain dengan sangat baik. Gak perlu tuh pakai berat-beratin suaranya kayak zombie belum makan. Barbecue kurus. Di sini natural dan jadilah Hanma yang fit dengan kehidupan nyata. Karena suara karakter anime belum tentu fit atau cocok dengan live action. Ya kali Takemichi teriak-teriak gitu depan banyak orang, malu anjir. Kazutora juga bener-bener jadi karakter yang fit di live action kali ini. Walau gue rasa adaptasi karakter Baji di awal itu berasa kurang, tapi di akhir ternyata berkembang jadi bagus. Tampilan karakter dan arusnya. Tampilan karakter di film ini walau gak banyak berubah dari film pertamanya, tetap ada peningkatan. Gak bener-bener kayak lu cosplay dan ngereka ulang adegan cerita Tokrev gitu dari manga atau anime. Di sini ceritanya bener-bener fresh. Gue rasa kata berani beda itu sukses dibawakan film ini. Gue sekarang buka hati untuk series ini ke depannya. Gue pernah bilang, karakter gak perlu seakurat mungkin sama manga, nanti garing kayak di film pertama. Dan kali ini bener kan? Jadi lebih baik, fresh, dan ngebangun citra baru Tokyo Revengers di dunia perfilman. Yang paling kerasa banget itu bingungnya seorang Takemichi, dimana gak tahu harus ngelakuin apa. Kalau di anime dan manga, itu kan kayak orang pelangap longo tuh. Tapi di film ini berubah kok. Kebingungan dia akan kapan Kazutora dihabisin, dan kebingungan Takemichi dan Baji kayak kapan Kisaki beraksi, itu juga kerasa kok di sini. Hal simpel kayak gini aja tersampaikan dengan cukup baik. Tentunya lebih baik dari High and Low the Wars Cross kalau menurut gua. Dan kebocahan dari Takemichi ini kayak teriak-teriak nggak jelas, terlalu culun, itu nggak ada di sini. Kayak dia nyemangatin anggota Toman bukan dengan cara bocil teriak-teriak, tapi dia ini ngamuk dan langsung ngehajar anak-anak Valhalla sampai jadi sorotan. Dan dari situ anak Toman langsung termotivasi, langsung wah ayo ribut-ribut tanpa ngebacot berlebihan kayak Toa. Ini oke sih. Kenapa gue lebay sampai kayak bilang oke, brilliant, bagus? Karena mayoritas adaptasi manga itu banyak banget yang kepala batu semua. Kayak semua aspek tuh langsung ditumpahin ke live action tanpa difilter. Pengalaman nonton,
Pengalaman nonton atau vibes di film ini gua rasa bagus banget. Sebagai perbandingan dibandingkan film Haikyuu The Wars Cross, ini sih juara ya. Emosi dapet, musik mendukung, angle kamera bagus-bagus, acting realistis, pokoknya bisa dinikmatin deh. Gambaran mudahnya nih, kalau di highlight itu kan kayak excited nungguin sesuatu. Misal adegan Fujio masuk suzuran, apa yang kita tunggu? Anak suzuran, isi gedungnya, habis itu udah. Kalau udah lihat. Terus misalkan ada war, ada tawuran, kita nunggu scene fight-nya kan. Ada gerakan baru, udah. Rio versus Fujio. Kita kan nungguin berantemnya Fujio sama Rio tuh. Kayak siapa yang menang, kayak gimana berantemnya, udah. Tapi di Tokyo ini hampir tiap adegan bikin kita deg-degan. Gampangnya tuh kayak, aduh Takemichi keburu gak ya? Aduh di film ini Mikey gimana ngadepin Kazutora? Istilahnya High and Low nyajiin dengan bagus menurut gua. Tapi di Tokyo ini bagus kok, standar barat atau Hollywood lah. Straight, clear banget. Lu pernah ngerasain vibes nonton Endgame pertama kali? Nah kurang lebih kayak gitu. Scene fight, asli gila banget scene fight kali ini. Korea tuh bener-bener kayak berandal yang main pukul, tapi temponya frontal dan gila-gilaan. Ditambah musik yang ngedukung banget, jadi seru buat nonton. Adegannya pun jauh lebih baik dari film pertamanya. Sumpah wajib nonton scene fight-nya. Itu tuh bener-bener kayak frontal, brutal, gila-gilaan. Hanma juga kayak pakai tinju. Dan berat ringannya tinju tuh kayak kerasa banget di film ini. Pokoknya cukup kelihatan realistis lah. Dan pertarungan di sini juga clear gitu, pukul-pukulan sampai jatuh dan mantep dah pokoknya. Soal tabung menabuk kepala anak orang di film ini. Nah Takemichi itu kan dipukulin, rasanya kayak lihat anak orang diinjekin beneran. Ya ada beberapa kurangnya sih dalam scene fight ini, tapi dikit dan masih bisa dihitung pakai jari. Soal scene fight kayaknya tahun ini Tokrev nih pemenangnya. Jokes di film ini sekalinya lawak beneran lawak banget. Serius gak akan kecewa kok. Adegan Mikey nendang motor itu persis banget kayak adegan Serizawa nendang batu bola raksasa. Adegan lucu-lucuan lah. Terus anggota musuhnya diculik ke Shibuya dan disuruh motoin. Jokes pokoknya lebih hidup dan nyampe dibandingkan jokes Doraki jatuh yang cringe kemarin bikin. Gue gak akan bahas banyak kok. Kalian nonton sendiri aja. Nanti takutnya gak lucu kalau gue bahas sini. Itulah kurang lebihnya dari film ini, perbandingan dengan film sebelumnya. Dan sebagai contoh gue bandingkan juga dengan film serupa lainnya. Gold Scene bagi gue sendiri sih waktu Mikey mukulin Kazutora dan Takemichi ngelerai. Dan aduh gue speechless. Nyata banget sih pembawaan emosi dari karakter Manjiro, Mikey kali ini lu mantep lah. Takemichi juga konsisten, tetap bagus aktingnya. Dan menurut kalian yang udah nonton gimana? Coba tulis di kolom komentar.